Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi. Saudara-saudaraku dimanapun berada, orang diwajibkan untuk mengenal Tuhan, karena tujuan Tuhan menciptakan makhluk ini supaya kenal kepada Dia sang pencipta itu. Kalau kamu tidak berusaha sungguh-sungguh untuk mencari dan mengenal Tuhan itu, pasti kamu akan tersesat. Artinya kamu tidak dalam lingkup bimbingan Tuhan. Untuk bisa mengenal Tuhan itu kamu tidak akan bisa kenal dengan sendirinya tanpa ditunjukkan oleh seorang guru rohani yang menjadi khalifah Allah, yang menjadi pengganti Allah, yang menjadi wakil Allah di dunia ini yang ada di setiap zaman. Jadi saudara-saudara semua, perlu diketahui kalau kamu belum mempunyai guru pembimbing rohani, wajib mencari guru pembimbing rohani. Kalau kamu anggap gurumu itu belum bisa membimbingmu untuk mengenalkan Tuhan, kamu wajib mencari guru lagi untuk membimbingmu supaya bisa kenal Tuhan. Sekalipun kamu sudah dianggap alim, sekalipun kamu sudah dianggap kiai, sekalipun kamu sudah dianggap menguasai dalam bidang ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama, pintar membaca kitab dan lain-lain, karena semua itu belum bisa untuk mengenalkan Tuhan. Untuk bisa mengenal Tuhan tidak memakai ilmu yang diserap dengan panca indera, pemahaman, hafalan, dan membaca kitab, itu tidak. Untuk bisa mengenal Tuhan adalah dibimbing oleh guru rohani yang ahli, yang spesialis, pembimbing rohani. Tidak, walaupun toh dia itu kau anggap tidak bisa ngaji, tidak bisa membaca kitab, tapi di dalam rohaniyahnya, kalau dia benar-benar ditunjuk Allah, dikehendaki Allah untuk menjadi guru pembimbing, di dalam rohaniyahnya ada nur ilahiyah, akan dibimbing oleh Allah Ta'ala sendiri dengan ilmu laduni. Jadi begitu, mursyid tidak harus pinter baca kitab, tidak harus pinter, hanya secukupnya lah. Pidato itu ada dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu lahir dan ilmu batin itu tidak sama, tidak bisa disamakan. Ngalim dalam bidang syariah, dalam bidang ilmu pengetahuan fikih, nahwu, sharab, dan tafsir dan lain-lain, itu tidak bisa menjamin untuk bisa kenal dengan Tuhan, karena kenal dengan Tuhan tidak pakai ilmu yang seperti itu. Kenal dengan Tuhan adalah memakai bimbingan guru rohani. Maka ada hadis, kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Besertalah kamu kepada Allah, kalau belum bisa beserta kepada Allah, besertalah kepada orang yang telah beserta kepada Allah, maka orang itu akan menunjukkanmu, menemukanmu, mengenalkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting sekali yang saya gembar-gemborkan seluruh alam raya ini,
supaya manusia pertama itu mengenal dengan Tuhan. Kamu tidak bisa kenal Tuhan dengan sendirinya tanpa dibimbing guru rohani. Namanya mursyid. Mursyid adalah khalifah Allah, khalifah Rasulullah, khalifah Allah dan khalifah Rasulullah, dan juga ulil amri dalam bidang kerohanian, yang menguasai kerohaniannya, murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Dia adalah seorang utusan di setiap zaman, tapi tidak nabi. Mursyid dan Rasulullah itu sama, karena beda zaman. Zaman Nabi namanya Rasulullah, sekarang setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, namanya adalah guru mursyid atau ulama waris. Nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada, yang menempati pada seorang wali yang ditunjuki Allah, yang dikehendaki Allah untuk dijadikan wakil di bumi, itu ada di setiap zaman, karena posisinya dia adalah seperti satelit alat penghubung. Karena manusia tidak akan bisa menghubungi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panca indera, secara manual tidak bisa. Hanya bisa menghubungi Allah Ta'ala itu kalau dia telah menemukan wasilah. Wasilah adalah mursyid, mursyid adalah nur Allah. Itu yang menjadi guru rohani, yang di situ telah membimbing pada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, membimbing rohaniyahnya untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah, takwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan bersungguh-sungguhlah di dalam jalan ini, jalan wasilah, ketika mendapatkan wasilah supaya kamu beruntung. Jadi wasilah itu adalah guru mursyid, nurnya Allah. Nah, yang telah membimbing pada nurnya para murid-murid yang telah dibeat, ditanami nur. Jadi setelah dibeat itu ada beberapa proses. Jadi para murid itu diproses. Prosesnya apa? Ada proses takhalli, tahalli, dan tajalli. Maka mursyid adalah mempunyai tugas. Laqad manallahu 'alal mu'minina, sungguh Allah Ta'ala telah memberikan anugerah kepada orang mukmin. Id ba'atsa fihim rasulan minhum, karena Allah Ta'ala telah mengutus utusan dari orang mukmin itu, yatlu 'alaihim ayatina, yang telah membacakan ayat-ayat qadim, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan dosa dan karma para pengikut dan muridnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan memberikan pengetahuan, yaitu apa? Akan diberi pengetahuan yang namanya laduni, sehingga bisa membedakan antara jalan sesat dan jalan yang batil. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan memberikan hikmah, sesuatu yang dibalik tabir. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang dulu kamu itu telah tersesat, sekarang telah menemukan guru rohani, guru mursyid, maka kamu telah terbimbing rohaniyahmu. Barulah kamu di situ diproses, dibersihkan jiwamu, dibersihkan dari karma dan dosa, terdiisi, terus imannya akan semakin tambah dan semakin tambah.
imannya semakin tambah dengan terbukti kecintaanmu kepada Allah dan utusanmu melalui mursyidmu itu. Lah bentuk cintamu kepada Allah dan utusan itu mulai ulil amri adalah mursyidmu. Nah, ini begini saudara-saudaraku. Ulil amri sebagian tafsir ada menafsir pemerintah, tapi sebagian tafsir disebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub, ulil amri adalah ulama, ulamaul amilin, ulama billah, yaitu guru mursyid yang menjadi wakil Rasulullah, khalifah Rasulullah, lah ulil amri. Nah, begitu. Semoga bermanfaat dalam urian-urian di waktu ini. Yang ingin menghubungi pada kami, ini adalah tentang urian-urian Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara yang ada di seluruh Nusantara. Yang ingin menghubungi kami, saya hubungkan kepada admin yang terdekat dari HP kami 085 142 632 170 085 142 632 170. Sekian, ilahi anta maksudi warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.